Well, kurang lebih selama saya bekerja di BMW Tunas Premium Selection, stok dari kami untuk BMW X1 selalu seperti yang di samping saya ini. Iya, kalian tidak salah lihat, ini adalah BMW X1 dengan kode bodi F48, tapi dengan umur kurang lebih pertama kali lahir di tahun 2017 hingga 2023, pada akhirnya di 2025 nanti kita akan mendapatkan stok fresh tentang BMW X1, yaitu versi all new-nya, yaitu BMW X1 dengan kode bodi U11. Penasaran dengan unit ini? Tonton video ini hingga akhir. Ya, jika kita bandingkan antara U11 dengan F48 ini, memang merupakan dua unit yang totally berbeda. Karena memang BMW X1 U11 ini merupakan versi all new dari F48. Secara garis besar, U11 ini panjangnya secara data itu lebih panjang 5 cm. Makanya kalau kalian bisa lihat bahwa U11 ini jauh lebih bongsor secara dimensi bodinya, yang membuat kelegaan kabin dari mobil ini juga semakin lega. Nah, saya pengen take a note dulu kepada kalian. Bukan spesifik unit ini, ya, karena ini merupakan unit demo car dari BMW Tunas dengan warna Utah Orange, ya. Tapi nanti yang akan masuk adalah NIK 2023 dengan warna Black Sapphire. Ya, warna yang akan sangat cocok dan menjadi favorit kalian para customer. Tapi kita pakai dulu unit demo car kita untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh BMW X1 All New U11 ini. Ya, kita bisa lihat yuk. Untuk bagian dimensi atau desain depan dari mobil ini dengan F48 totally berbeda. Headlampnya berubah. DRL-nya tetap L-shape, tapi sekarang posisinya terbalik, ya. Jadi L terbalik seperti ini, ada 2 buah dan dilengkapi juga dengan BMW LED proyektor. Kidney grill berubah, ya. Sekarang dibingkai oleh garnish berwarna silver dan ada sentuhan silver juga di bagian tengah nih, ya. Lalu ada garnish silver, kalau ini mirip dengan X1 yang sebelumnya, penempatan silvernya ini. Dan secara desain, ya, ini merupakan tipe X-Line. Karena berbeda dengan F48, untuk U11 ini hanya ada satu tipe, yaitu X-Line saja. Tipe dynamic di F48 itu sudah tidak ada. Nah, sekarang kita bahas yuk untuk ke bagian mesin dari mobil ini. Let's go. Ya, sekarang kita lihat dulu ya, untuk dapur pacu dari mobil ini. Sebenarnya ini merupakan hardware mesin yang sama dengan F48, yaitu B38 series 1500 cc 3 silinder turbo. Namun untuk versi U11 ada upgrade dari sisi internal mesinnya. Ada beberapa hal yang dirubah yang membuat secara output horsepower itu meningkat. Kurang lebih horsepowernya di sekitar 140 horsepower dan torsinya itu 230 Nm. Artinya secara torsi sedikit naik, kurang lebih 10 Nm. Transmisinya masih sama seperti F48, yaitu 7-speed dual clutch transmission. Untuk X1 seperti biasa yang masuk ke Indonesia berpenggerak roda depan. Nah, sekarang kita akan bergeser ke bagian samping untuk melihat profil dari bannya karena velgnya pun mengalami perubahan. Let's go. Sekarang kita masuk ke bagian velg dari mobil ini. Sebenarnya secara size itu tidak mengalami perbedaan dibanding kode bodi F48, yaitu sama-sama ring 18. Tapi mengalami perubahan desain. Ya, untuk U11 ini desainnya ini berwarna silver dan gunmetal, dan BMW zaman sekarang itu velgnya dilengkapi dengan dove nih, yang dove yang bisa dibuka atau ditutup untuk membuat velg ini semakin terlihat rapat. Ukuran ban depan dan belakang itu sama, 225 55 R18. Lalu kita bergeser ke bagian samping. Spionnya untuk X1 ini disamakan dengan garnish silver yang ada di kidney grillnya. Jadi spionnya berwarna silver dan roof rack, kemudian
list silver ini membingkai seluruh jendela dari mobil ini. Ya, namanya saja all new. Depannya berubah jauh, belakangnya pun sama. Iya, bagi saya, desain belakang dari X1 ini merupakan bagian terbaik dari mobil ini. Coba kalian perhatikan ketika di jalan. Mobil ini terlihat bulky, terlihat besar, dan terlihat sporty abis. Karena kenapa? Bisa dilihat nih, yang menjadi poin paling signifikan adalah desain L-shape dari stop lamp mobil ini. Sangat dominan dan besar dari sisi samping mobil hingga ke bagian tengah. Dan di bagian tengah dari stop lamp ini dimasukkan untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya. Secara diffuser bawah ini, bumper belakang ini agak mirip dengan versi F48, tapi warnanya saja nih yang berbeda. Mirip itu secara desain saja ya, tapi saya yakin pasti secara lebar pun mobil ini berbeda dengan versi yang F48. Bagasi semua electric power tailgate ya, kalian bisa lakukan buka atau menutup pintu bagasi via tuas, via tombol atau kunci, dan juga melakukan kick sensor ketika kalian kantongin kuncinya. Secara layout bagasi mirip dengan versi F48, tapi nih yang menjadi pembeda. Kalau F48, kalau kalian ingat, untuk melipat lipatan kedua dari lantai ini kan seperti ditekuk lagi ya, tapi sekarang ini memiliki stopper yang bisa kalian akses untuk kompartemen tambahan di bawah lantai bagasinya. Ada net di samping kiri, kemudian ada soket 12 volt juga. Dan sekarang kita akan masuk saja yuk ke bagian row baris kedua dari mobil ini, karena disinilah bagian interior yang menjadi poin paling signifikan juga dari mobil ini ketika mengalami all new dari generasi sebelumnya. Let's go. Ya, kita sekarang ada di interior baris kedua dari BMW X1 ini, dan bisa terlihat bahwa mobilnya luas. Legroom nggak ada masalah sama sekali, headroom nggak ada masalah sama sekali, dan yang menjadi ciri khas dari mobil Eropa adalah kaki kita itu bisa masuk ke kolong kursi baris pertama. Lalu yang menjadi ciri khas dari X1 bisa reclining juga, ada 1, 2, 3 step, dan ini cukup rebah ya, cukup oke, karena ditambah juga dengan armrest yang secara ketinggian ini juga cukup tepat. Selain itu, X1 kursinya bisa maju mundur ya, jadi ini akan menambah fleksibilitas kalian ketika membawa barang itu di bagian bagasi. Kisi AC memang layoutnya ini dual zone, suhunya hanya kiri dan kanan depan saja, tapi untuk bagian belakang hanya ventilasi saja. Ada 2 buah soket USB Type C. Panoramic sunroof tetap ada ya, dan kalau dari sisi belakang sih yang menjadi pembeda adalah desain door trim dan handle pintu yang ini sangat kekar untuk kalian pegang, dan akan terasa sangat mantap ketika kalian menutup pintu. Tuas pintu juga dari metal ya, dan enak mobilnya. Saya jadi tahu kenapa mobil ini sangat ramai di kalangan kalian nih sebagai customer BMW. Nah, lalu untuk secara kursi udah isofix ya. Jadi ini cocok buat kalian keluarga muda yang mungkin punya toddler, yang kalau naik mobil masih harus pakai car seat. Sudah ada dudukan isofix untuk diletakkan di row baris keduanya. Sekarang kita masuk aja yuk ke dalam interior baris pertama. Let's go. Sekarang kita ada di interior baris pertama dari BMW X1 ini dengan kode bodi U11, dan disinilah lonjakan upgrade itu terjadi. Sisi luar berubah, sisi dalam apalagi. Karena kalau kalian ingat di generasi F48, desain atau user interface-nya ini merupakan iDrive 6. Tapi untuk generasi dari U11 ini sudah menggunakan
lompat langsung 2 generasi ke iDrive 8. Saya belum menemukan X1 itu dengan iDrive 7. Makanya kalian bisa lihat nih, layar menyambung yang menjadi ciri khas BMW ini langsung diaplikasikan ke mobil ini. Kemudian desain dashboardnya kisi AC ada 2 buah nih di sisi kiri, tengahnya 1. Ini manis banget nih, saya suka banget peletakan kisi AC di sini. Dan desain setir pun berubah. Posisi berkendara selalu enak, BMW tilt telescopic steeringnya, bermainnya jauh ya, selalu pas pakai mobil ini. Dan speedometer pun tentu berubah yang menjadi ciri khas dari BMW X1 atau BMW iDrive 8 yang saat ini. Konten yang bisa disajikan juga banyak, layout juga bisa ada 3 model yang bisa kalian aplikasikan di mobil ini. Lalu fitur bertambah banyak, adaptive cruise control ini sudah ada ya, kemudian wireless charging, kemudian desain konsol tengah ini yang mengambang nih ya, jadi membuat mobil ini jauh terasa lebih modern. Tapi yang menjadi satu hal nih, yang saya dari pertama X1 ini launching langsung sadar, ya, ini sebenarnya adalah konsol tengah yang diperuntukkan untuk setir kiri karena transmisi ada di sebelah kiri nih. Mungkin ya udah BMW pakai satu panel yang sama karena seharusnya kalau setir kanan, tuas transmisinya itu ada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Bukaan ininya juga nih sama nih. Nah, ini balik lagi harusnya konsol untuk setir bagian kiri, tapi itu adalah hal kecil saja yang tidak terlalu mengganggu. Tadi yang saya seperti udah bilang, panoramic sunroof ya, dan semua pengaturan mobil ini udah tipikal BMW sekarang yang kalau ada garis tiganya nih, ini menjadi shortcut untuk pengaturan yang ada di gambarnya gitu ya. Lainnya masih sama, auto headlamp, kemudian auto wiper semua. Dan oh ya, satu lagi, BMW X1 ini sudah bisa parkir sendiri, tapi walaupun kameranya itu masih kamera belakang saja. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan BMW X1. Sekarang kita masuk yuk ke dalam kesimpulan untuk melihat unit yang akan kita masuk itu secara teknisnya nanti seperti apa. Let's go. Ya, kurang lebih bagaimana kesimpulan untuk dari BMW X1 U11 ini. Ya, ini merupakan opsi yang cocok mungkin untuk kalian yang ingin BMW X1 tapi tidak ingin generasi F48 karena kalian rasa sudah cukup out of date ya. Nah, rencana yang akan masuk ke BMW Tunas Premium Selection bukanlah yang warna Utah Orange ini, karena ini merupakan demo car kita, BMW Tunas Muruk, dan sampai sekarang itu masih dipakai. Unit yang akan masuk merupakan NIK 2023 dengan warna Black Sapphire. Iya, jadi saya rasa warna itu akan lebih banyak cocok untuk kalian para customer nih karena warnanya itu cukup kalem dan standar saja, yaitu berwarna hitam. Nah, kilometernya yang akan masuk, desas-desusnya nih, info dari manajemen kurang lebih baru 3.000 ya, dan harganya saya kasih bocoran saja, under 800 juta. Ya udah. Infonya kurang lebih seperti itu saja buat kalian yang ingin langsung buru-buru, karena jujur saja di bank database saya banyak banget yang mencari X1 All New ini dengan kondisi second. Untuk kalian yang berminat, kalian bisa langsung menghubungi bisnis consultant yang ada di Jakarta, ada saya dan juga Jessica. Untuk di Bandung ada Reska dan juga Clarissa untuk membawa X1 U11 ini yang warna Black Sapphire tahun 2023 dengan kilometer 3.000, saya yakin kondisinya itu seperti baru. Terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga media sosial yang kita punya. Sampai jumpa di video berikutnya, karena saya mau kasih bocoran ke kalian,
X5 Democar mau masuk, dan 320i M Sport Democar juga akan masuk. Info lebih lanjutnya kalian bisa langsung hubungin kita.